Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nona Mauboi. Di series kali ini, series ngopi sambil bercerita. Kali ini saya masih ingin berbicara berkaitan dengan isu mental, secara khusus tentang kenapa harus ke psikolog. Emang kalau ke psikolog itu kayak gimana sih? Nah, ini aku akan bagikan based on pengalaman pribadi aku. Jadi, buat teman-teman, silakan mengambil kopinya, uh, coklat atau tehnya, supaya bisa mengikuti cerita dari aku tentang apakah aku harus ke psikolog, gimana kira-kira rasanya. Jangan lupa buat kamu yang baru mampir di channel ini, tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya sehingga setiap minggu ketika aku berbicara tentang isu mental, kamu nggak ketinggalan. Terima kasih. Yang pertama, kita berbicara tentang apakah aku harus ke psikolog. Teman-teman, pergi ke psikolog memang belum menjadi bagian yang umum dilakukan oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Karena orang berpikir yang pergi ke psikolog itu adalah orang yang gila, orang yang punya masalah kejiwaan, orang yang punya masalah yang berkaitan dengan mentalnya yang mungkin rusak. Sebenarnya enggak. Setiap kita, ketika kita ada di dalam masa yang berat, entah itu karena masalah bercerai, masalah putus pacar, masalah kehilangan pekerjaan, masalah bangkrut, pindah lokasi, kita mengalami shock budaya. Sebenarnya itu berkaitan dengan kesehatan mental kita. Jadi sangat baik sekali untuk kita mengambil keputusan untuk mengunjungi seorang psikolog untuk berbicara tentang kesehatan mental kita. Karena ketika kesehatan mental kita itu tidak sehat, tidak baik, maka itu akan memunculkan banyak hal-hal negatif di dalam diri kita yang ujungnya juga adalah berdampak pada perjalanan karir kita, berdampak pada perjalanan kehidupan kita, dan juga berdampak pada hubungan kita dengan orang lain. Jadi, pergi ke psikolog itu bukan satu aib, bukan sesuatu yang seperti oh my god, kalau aku ke psikolog berarti aku udah mau gila dong. Kalau aku ke psikolog berarti aku ada sakit jiwa, dengan ada masalah yang berat dengan mentalku dong. Sebenarnya bagus sekali kalau kita mengambil keputusan untuk pergi ke psikolog ketika kita ngerasa kayak terlalu banyak hal yang kita hadapi. Jadi pergi ke psikolog itu bukan sesuatu yang memalukan. Aku pengen ngomong ini karena aku merasa kayak kebanyakan masyarakat Indonesia masih begitu ketakutan untuk pergi ke psikolog. Yang kedua, apa yang kita lakukan ketika kita datang ke seorang psikolog? Wait, aku mau ngopi dulu. Ini bagian yang aku sangat sukai. Karena ketika kita datang ke seorang psikolog, biasanya kan kita akan ngobrol. Mereka akan memberikan kita pertanyaan untuk menggambarkan keadaan kita. Jadi ketika kita ngobrol dengan mereka, based on pertanyaan-pertanyaan yang mereka kasih, itu adalah cara mereka untuk mendiagnosa, kira-kira mendiagnosa keadaan kita, mental kita, atau situasi kita. Bukan mereka menerawang kita, bukan. Tapi karena mereka udah belajar tentang ilmu kejiwaan, mereka udah sekolah untuk hal itu, jadi mereka ngerti ketika mereka nanya kita sesuatu dan kita menjawab sesuatu, mereka mulai menggali itu secara terus menerus untuk pada
akhirnya kayak mereka bisa menyimpulkan bahwa nih orang dia lagi dalam kondisi seperti ini. Kalau dia dalam kondisi seperti ini berarti penanganannya mungkin akan seperti ini. Jadi kalau kayak psikolog itu bukan kayak kita datang terus mungkin kita diterawang, kayak kita ke dukun atau apa. Enggak teman-teman. Kita datang dan kita akan ngobrol. Ngobrolnya juga santai. Ngobrolnya juga nggak menegangkan yang kayak gimana. Kita datang dan yang paling aku suka adalah saat aku datang ke seorang psikolog, aku ngerasa kayak aku lagi ngomong dengan seseorang yang bisa dipercaya, di mana rahasiaku itu nanti dia akan pegang, hanya dia dan aku dan Tuhan dan mungkin setan yang dengar. Jadi hanya itu saja, selebihnya nggak akan kemana-mana. Jadi aku ngerasa kayak aku lagi ngomong di tempat yang aman. Yang kedua, aku nggak tahu kalau teman-teman, tapi kalau aku ketika aku datang ke psikolog, aku ngerasa kayak aku bisa ikut belajar gimana dia mendiagnosa aku, gimana dia turut mempelajari sesuatu tentang kesehatan mentalnya aku. Jadi datang ke psikolog itu kita dibantu untuk tahu bahwa oke, lu lagi dalam keadaan wajar. Oke, kayaknya lu butuh penanganan yang lebih serius. Oke, lu kayaknya bakal harus ditolong dengan cara kayak gini-gini. Jadi setiap orang itu diakses, didiagnosa dengan cara yang memang mereka sudah pelajari. Jadi kita nggak akan menurut aku kayak kalau kita curhat ke teman kita, dia hanya mendengar aja sih. Tapi dia kan nggak bisa ngorek yang lebih dalam yang sampai akhirnya kayak bikin kita bisa sembuh kayak gitu, atau membantu kita untuk level-level penanganan yang selanjutnya. Jadi datang ke psikolog itu memang sangat dianjurkan dan nggak menyeramkan seperti dugaan banyak orang. Oke, yang ketiga, sabar. Yang ketiga tentang biaya. Kalau ke psikolog itu mengeluarkan biaya berapa? Memang setiap psikolog itu harganya beda-beda gitu. Ada yang murah, ada yang mahal. Nah, ini biasanya juga bergantung dengan kekuatan isi dompet kita. Kalau aku waktu aku di masa aku harus ke psikolog itu, aku sangat ditolong karena aku kayak di refer sama teman baikku pada psikolog yang dia kenal, yang juga karena sama-sama orang Kristen dan dia juga tahu aku sepak terjangnya setiap hari kayak gimana. Jadi akhirnya kayak aku dapat harga teman kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mencari, kalau memang lagi butuh psikolog, silakan cari yang memang harganya memang sesuai dengan isi kantong kita. Oh ya, sebelum kita masuk ke bagian yang keempat, berkaitan dengan tarif tadi, biasanya itu dibayar per sesinya gitu. Jadi ya teman-teman bisa memikirkan tentang jumlah uang yang memang harus dialokasikan kalau misalnya pengen berbicara dengan seorang psikolog. Artinya kayak ada budget lah yang harus kita pikirkan untuk itu. Yang keempat, pertanyaan yang aku juga sempat dapat dari teman gitu, berapa sesi yang kita butuhkan ketika kita datang ke seorang psikolog? Wait. Soal sesi, berapa banyak, berapa lama, itu memang bergantung pada case kita, bergantung pada keadaan kita, bergantung pada masalah kita. Setiap orang tuh beda-beda. Aku pernah dengar gitu, orang bilang dia bahkan sampai kayak 16 kali itu masih belum selesai gitu. Ada yang bisa sampai lebih dari 16 kali.
mungkin karena itu terlalu berat, jadi memang harus diakses, harus digali terus menerus untuk sampai kayak mengeluarkan semuanya. Mungkin itu udah tertimbun-timbun dan udah merembet ke banyak hal gitu. Jadi 1-2 sesi aja nggak cukup. Dari pengalaman aku, memang aku nggak butuh banyak sekali sesi gitu, karena ketika aku di akses, ketika aku ada dalam waktu-waktu konseling itu, mereka menyimpulkan bahwa aku tuh masih ada di dalam track normal gitu. Aku bukan tipe pasien atau tipe klien yang memang butuh penanganan yang khusus gitu. Aku nggak di situ, aku masih ada di dalam kategori aman. Jadi aku hanya butuh beberapa kali di konseling, itu sudah bisa membuat aku merasa jauh lebih baik atau sudah lebih aman, dan aku sendiri dibantu juga oleh mereka untuk mulai keluar dari titik sulitnya aku itu. Dan ya, menurut aku sesi itu setiap orang bakal berbeda-beda. Jadi teman-teman nggak bisa bilang kayak, oh si dia kok cuman 2 kali aja terus udah aman, kok yang ini kayaknya disuruh untuk datang lagi. Tiap orang beda-beda. Jadi ya, kebutuhan kita kan beda-beda, jadi nggak boleh menjudge bahwa apakah dia terlalu serius sekali atau apakah dia terlalu punya masalah makanya gitu. I don't know, karena aku juga awam soal ini, tapi aku memang mau bicara soal ini untuk menyadarkan kita bahwa kita memang butuh seorang psikolog atau konselor untuk membantu kita supaya ada di dalam titik mental yang tetap sehat gitu. Yang terakhir adalah tentang pertanyaan, kapan aku bisa ke psikolog? Sabar. Kapan saja jawabannya. Kapan saja kamu ngerasa something, ada yang berat di sini, ada yang mengganggu kamu, ada yang membuat kamu nggak bisa tidur dengan baik, ada yang mengganggu naik turunnya emosi kamu, ada gangguan yang kamu rasakan, pada saat itu menurut aku kamu perlu pertolongan seorang psikolog. Jadi teman-teman, kapan saja kita harus membuka diri kita untuk ditolong oleh orang yang memang sudah studi tentang itu, dia sudah belajar tentang itu, dan dia akan membantu kita. Aku bersyukur banget sama Tuhan, aku puji Tuhan banget gitu, karena dari semua hasil gitu, aku ada di dalam level yang aman, aku ada di dalam titik yang normal, mentalku benar-benar sehat seperti itu, nggak ada masalah yang ya mungkin ada orang lain yang punya masalah yang sampai kayak butuh obat tidur atau butuh di terapi atau yang lainnya, tapi aku nggak sampai ke level sana karena aku bersyukur banget aku punya kesehatan mental yang cukup baik. Jadi ketika sang psikolog berbicara dengan aku pun bisa belajar dan bisa tahu tentang posisi mental yang aku punya. So teman-teman, jangan malu untuk pergi ke psikolog, jangan malu untuk meminta bantuan dari psikolog, jangan malu untuk membuka diri, untuk berbicara atau mencari jalan lewat pergi ke seorang psikolog, karena itu bukan dosa, itu bukan sesuatu aib, itu bukan sesuatu yang memalukan, tapi kita sedang tolong diri kita untuk nantinya kita sendiri bisa kembali sehat lagi, kembali kuat lagi untuk lanjutkan berlari di jalur kita yang seharusnya, dan bahkan kita akan menjadi orang yang lebih lagi berdampak buat komunitas kita, buat masyarakat kita, buat tempat pekerjaan kita, buat Indonesia atau buat dunia. Jadi pastikan mental kita sehat. Itu saja sharing dan ngopi di sesi kali ini. Semoga ini dapat menolong teman-teman untuk berani membuka diri pergi ke psikolog.
Terima kasih.